Saya keluarkan kepala saya keluar. Tepat di depan tenda itu saya melihat ada sesuatu yang bergantung. Jadi apa ya? Semacam guling atau apa ya? Saya juga nggak tahu itu apa. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mystery Zone bersama saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya. Malam ini mungkin ada yang sedikit berbeda dengan kita Pak Jack ya. Ya, kita ada di sebelah kanan saya, betul. Nah ini Kang Surya, bisa kenalan dengan omnya ini. Sudah kenalan tadi ya. Mungkin langsung diperkenalkan ya. Iya, silakan Om. Oke. Kenalan Om. Ya panggil saja saya Jaki. Om Jaki ya. Iya, nggak usah terlalu panjang. Zaki. Ya, Z sama Ki. ZQ. ZQ. Pendek Ini banget kan Kang ya? Surya, saya mau nanya ini sebenarnya kisah apa sih yang mau ditampilin sama Om Zaki ini? Kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol. Kalau dari penampilannya sih Om Zaki kan memang rada beda ya dengan kita-kita ya. Kita sendiri sudah beda, Om Zaki tambah beda lagi ya. Ya mungkin katanya sih cerita-cerita tentang pendakian. Mungkin teman-teman sekarang kan lagi seru-serunya mendaki nih. Nah, barangkali ada kisah misteri yang mungkin akan diceritakan oleh rekan di sebelah ini kepada semua pemburu kisah. Ya silakan Om Zaki, dimulai ceritanya. Sebenarnya saya udah lama sekali ya nggak mendaki ya. Cerita lama mungkin sekitar tahun 2003-an. Lama banget. Ya, 17 tahun yang lalu lah. Waktu itu hampir tiap minggu sih sebenarnya saya mendaki gunung. Pendakian tiap minggu, ya, seru. hampir tiap minggu. Rutin berarti. Rutin. Karena memang olahraga outdoor itu memang hobi buat saya dulu waktu saya masih kuliah. Waktu masih semester 3, 4 ya. Sekitar segitulah. Suatu saat saya mendaki di salah satu gunung yang lumayan tinggi di Jawa Timur ini, di wilayah kawasan wisata, di sekitar kawasan wisata itu. Nah, saya hanya berdua dengan teman saya waktu itu. Saya udah janjian dari beberapa hari sebelumnya, kita akan berangkat hari Sabtu. Kalau boleh tahu Om Zaki gunungnya? Boleh disebut ya? Iya boleh. Oke. Silakan. Di Arjuno tepatnya. Ya, Gunung Arjuno. Nah, kita kan tahu kan kalau Arjuno itu Istimewa. memang istimewa sekali. Banyak cerita-cerita yang ada di situ. Istimewa dalam arti khusus ya. Mungkin teman-teman pendaki ya sudah sangat mengenal ya bagaimana istimewanya Gunung Arjuno. Ya, Arjuno ini memang terkenal dengan apa ya? Alas Lali Jiwonya. Alas Lali Jiwo ini kan banyak cerita di sana, orang-orang yang tersesat kemudian hilang. Banyak sekali cerita di sana. Nah, memang waktu itu saya sama teman saya memang tidak berencana untuk puncak. Kita hanya sekedar camp di tempat mana aja lah yang pokoknya kita bisa melihat ke bawah, kita menikmati pemandangan, kita lihat lampu-lampu di bawah itu dari gunung itu bagaimana, sampai menikmati di panorama aja. Nah, kebetulan kita udah janjian hari Sabtu kita berangkat. Teman saya pulang kerja, kemudian jemput saya. Sekitar habis asar kita berangkat. Nah, kebetulan Arjuno ini dari rumah saya nggak terlalu jauh juga sih, sekitar 35 kilo lah. Ditempuh paling 1 jam. Tapi itu ya, sudah sering ke Arjuno sebelumnya ya? Atau baru pertama? Sangat sering. Oh, sangat sering, berarti sudah merasa familiar ya, kirain yang pertama kali ke Arjuno. Oke. Nah, kebetulan waktu itu memang
Saya sudah lama nggak ke Arjuna, beberapa bulan lah nggak ke sana. Jadi saya ingin ke sana lagi sama temen. Kita mau ketemu teman-teman di sana. Kebetulan kan sesama pendaki di sana kan banyak yang saling kenal. Ada pendaki-pendaki rutin di sana. Nah kebetulan kita mau ketemu teman-teman. Kita coba pendakian ringan lah, nggak terlalu tinggi. Sekedar ke camp aja gitu, di ya seadanya tempat lah pokoknya. Nah setelah sampai di pos perizinan memang kita ketemu teman-teman, ya kita ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian menjelang maghrib sekitar ya, jam 5-an itu kan kita naik, nggak lama kita di pos, kita ketemu di pos pertama kan sama teman-teman, naik di pos kedua itu di wilayah Ket Bocor. Ket Bocor itu kan tempat camp pertama yang ya base camp pertama di sana. Ya kita sempat ya ngobrol sama teman-teman di sana, terus kita melanjutkan lagi perjalanan. Nggak jauh dari situ, kemudian kita nggak pengen teruskan, kok kita pengennya berhenti, kemudian kok aku pengen cari jalur yang lain ya, yang nggak biasanya gitu. Oh itu antara pos 23 ya? Iya, antara pos 23. Akhirnya kita putuskan untuk nyimpang dari jalur utama. Kita nyimpang dari jalur utama, ya nggak terlalu jauh sih, sekitar beberapa kilo saja. Kemudian kita menemukan tempat yang lumayan datar, di antara pohon-pohon besar di sana. Kebetulan dekat dengan sumber air atau aliran air lah, bukan sumber air, aliran air. Nah kita ngecamp di sana. Ngecamp di sana sekitar setelah isya lah, jam 8 jam 9 kita bikin tenda, dirikan tenda. Kemudian karena kebetulan teman saya kan pulang kerja jadi capek banget ya, setelah dirikan tenda dia beristirahat, sempat tidur. Saya nyiapkan kopi, saya nyiapkan makanan untuk kita berdua waktu itu. Kemudian pas lagi masak, teman saya sudah tidur, malah sempat dengkur waktu itu. Jadi suara dengkurnya ya nggak terlalu keras. Nggak ada apa pendaki lain kan ya, jalur beda sudah. Ya nggak ada, karena memang bukan jalur pendakian sih sebenarnya ini kan. Situ tiba-tiba dari arah belakang tenda itu kedengaran ada suara orang jalan. Ada suara orang jalan, makin dekat. Terus kok pas di belakang tenda tiba-tiba kedengaran orangnya apa, permisi. Dan logatnya itu adalah logat Jakarta. Permisi bang, dia bilang gitu. Oh ya, mangga silakan. Dari mana bang? Dia tidak menjawab. Kemudian dia lurus saja. Lurus. Kita sih melihat bayangannya tapi tidak jelas. Laki-laki berpakaian ya berpakaian pendaki lengkap ya, dia bawa carrier juga. Saya lihat itu dia turun sendirian waktu itu. Waktu itu saya nggak kepikiran kalau ada orang yang lewat jalur ini gitu. Wah, sakti kayaknya orang ini cari jalur sendiri. Ya saya lanjutkan masak. Kemudian tiba kan setelah dia hilang dan masakan sudah selesai, kopi juga sudah siap, ya saya bangunkan teman saya. Nah, ternyata teman saya ini tidak sepenuhnya tidur, dia masih mendengarkan orang ini tadi, masih sadar ya. Nah setelah itu dia nanya, sopo iku mang, siapa itu tadi gitu kan ya. Ya orang lewat. Terus dia nanya, mungkin gak sih kira-kira ini di jalur kayak gini ada orang lewat? Saya bilang ya biar mungkin aja dia memang cari jalur yang berbeda seperti kita. Betul seperti itu. Nah kira-kira gitu, kita nggak ambil pusing waktu itu. Nah, oke, setelah kita selesai makan, kemudian kita ngopi sambil ngobrol-ngobrol, menikmati rokok kita ya.
sekitar hampir tengah malam sih gitu, jam 11 jam 12 teman saya udah capek kan, kemudian dia ingin beristirahat. Ya memang waktu itu sepi banget kok, nggak ada, cuma ya suara-suara binatang kecil itu ya kan, seperti itu di hutan kan ya. Ketika teman saya beristirahat itu nggak lama ya dia mendegur lagi. Cepat kok orangnya tidurnya ya. Pas teman saya itu lagi tidur, tenda saya tutup. Gak lama setelah itu kok saya merasa ada yang bergerak di depan. Nah, karena saya merasa ada yang bergerak, saya ingin lihat. Apa ada orang lewat lagi gitu. Atau mungkin binatang atau buas ya, iya, atau buas. Karena kan memang jalurnya ini kan tidak umum, jadi bisa jadi kan masih ada hewan-hewan buas yang lewat gitu kan. Karena waktu itu tahun 2003 itu masih ada kijang, ada apa aja, masih banyak kan di sana kan. Atau babi hutan juga bisa jadi ya kan. Nah, setelah saya buka tenda, nggak banyak, cuma sedikit saja saya tenda, saya keluarkan kepala ya, saya keluarkan kepala saya keluar. Tepat di depan tenda itu saya melihat ada sesuatu yang bergantung. Jadi apa ya, semacam guling atau apa ya, saya juga nggak tahu itu apa. Jadi warnanya putih, dia bergantung. Kalau gantung itu kan biasanya idealnya kan seperti ini ya, tapi itu tidak sempurna. Ya kalau kita lihat kan seperti ini, loh ini kan bergantung seperti ini. Nah dia itu tidak sempurna, cuma setengahnya gini kemudian kembali lagi, setengahnya gini kemudian kembali lagi. Itu beneran guling. Nah saya juga nggak tahu itu apa ya. Dan itu tepat di depan tenda kita, di pintu tenda kita. Tingginya? Ya dia tidak kelihatan semuanya, cuman kelihatan sebagian aja gitu. Oh, Di depan tenda persis. Nah waktu itu kan saya juga bingung, campur kaget. Kalau takut pun mau lari keluar juga nggak mungkin kan, karena dia di depan tenda kita. Ya kan, akhirnya saya tutup lagi. Saya paksakan diri untuk tidur walaupun nggak bisa tidur sebenarnya. Ya kan, akan tidur, dan teman saya masih enak dengan tidurnya karena memang dia kecapean. Kemudian ya saya paksakan tidur, walaupun susah tidur saya paksakan tidur aja. Dan akhirnya pun sebenarnya saya nggak bisa tidur satu malam itu, sampai saya dengar adzan subuh, teman saya bangun. Jadi karena memang apa ya, tempat kita ngecamp dengan kampung itu nggak terlalu jauh sih sebenarnya, masih kedengaran suara-suara adzan di bawah itu masih kedengaran. Karena ya di pos 1 dan pos 2 itu kan masih belum terlalu jauh dari perkampungan ya kan, masih kedengaran suara adzan. Di waktu itu teman saya bangun, saya sempat cerita tadi malam itu ada yang seperti ini. Ya udah biarkan aja, kata teman saya seperti itu. Nah setelah itu ya wis, kita lupakan. Walaupun saya masih bingung, masih shock ya waktu itu. Kemudian yes, kita tunggu aja terang, nanti kita turun. Kita nggak usah lanjutkan perjalanan, kita turun aja lah. Oke, kita turun. Waktu itu sudah terang, kita masih sempat sih mau bikin sarapan, ngopi, terus kemudian kita turun sampai Minggu pagi itu. Minggu paginya kita turun sampai di pos pertama. Kita ngopi di pos pertama di perizinan. Waktu itu sempat ngopi di sana, kita mendengar ada orang ngobrol. Ya nggak jauh dari kita ada orang ngobrol tentang ada salah satu pendaki. 2 hari sebelum kami datang itu ada pendaki yang hilang, kemudian diketemukan dalam keadaan meninggal. Nah, yang bikin saya sedikit tertarik ikut nimbrung dengan mereka adalah
mereka ngomong kalau yang meninggal ini adalah mahasiswa dari Jakarta. Nah kemudian saya nimbrung, saya coba ngobrol dengan mereka. Ini ciri-cirinya bagaimana orangnya Mas, saya bilang gitu kan sama teman-teman yang di situ. Tingginya sekian, ditemukan dalam kondisi yang seperti ini, kemudian dia masih berpakaian lengkap seperti, ya memang pendaki seperti itu kan. Dan ciri-cirinya itu kebetulan sama dengan orang yang tadi malam kita temui. Jadi orang yang lewat permisi, itu, ya. Nah, yang permisi ke kita tadi terus lewat. Nah, ciri-cirinya sama persis dengan orang yang lewat itu tadi. Kemudian saya tanya, loh ditemukannya di mana? Di koordinat sekian. Kemudian saya buka peta, buka GPS kita. Nah, bukankah ini koordinat ini tempat kita ke camp kemarin? Tadi malam itu kita di sini gitu. Jadi kita kaget akhirnya. Berarti 2 hari sebelumnya Ditemukan di situ. Iya, di sekitar situ koordinat itu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya kita sempat shock juga. Kita di atas kita sudah dikagetin dengan yang seperti itu, dibawa dengan dengar cerita yang sepertinya, kira-kira ya gimana ya. Shock juga ya gitu ya. Itu temannya itu sudah sering ke Arjuna juga ya, partnernya itu. Kebetulan selalu sama saya bareng-bareng biasanya. Iya, berarti Kita bareng-bareng. double ini kejutannya. Tak pikir tadi mereka cerita-cerita ada hantu guling, ternyata double. Ternyata double. Yang lewat juga hantu. Ya, kalau saya nggak tahu juga sih. Ini hantu guling ini apa Ada ini, hubungannya dengan ada itu apa hubungannya enggak ya? dengan- Iya, itu saya juga Atau tidak mungkin tahu. yang lain gitu loh. Jadi ikut nimbrung juga Wah, sekalian bisa jadi, gitu ya. loh. Sekalian. Mumpung ada ya. Double kill. Ya, tapi gini loh Bang Surya. Kalau misalnya pas kita pikiran kita nggak sampai ke arah sana kan, kadang kita juga nggak nyadari juga gitu. Mungkin barangkali kita kan juga mungkin aja sering juga terjadi seperti itu. Ada orang lewat nyapa kita, mungkin ya nggak tahu itu orang apa bukan kan juga. Iya, betul. Apalagi kan di hutan ya istilahnya. Kita aja kalau lagi ke hutan ya, kalau saya ini misalkan pergi ke hutan gitu sama teman-teman gitu, terus ketemu orang itu, bayangan kita langsung wah ketemu sesama gitu. Padahal belum tentu kan itu orang gitu. Kamu yakin? Oh iya. Nah, Ya, kamu yakin? Nah itu. Ya betul Saya sekali. sih yakin, tapi nggak tahu dia yakin nggak kalau saya juga manusia. Nah, Ya, memang kejadian-kejadian seperti itu banyak terjadi ya kan apalagi di gunung kan seperti itu. iya. Ya walaupun kadang ceritanya hampir sama sebenarnya, hampir sama. Tiap orang mengalami cerita ya walaupun mungkin apa ya sosoknya beda, tapi mungkin ceritanya hampir sama gitu. Tapi yang saya agak merinding tadi ya hantu guling ini tadi. Kalau saya lebih merinding yang nyapa tadi sebenarnya sih. Wah iya, berarti sama-sama merindingnya berarti. Saya Apalagi kalau misalnya ini kan, kalau misalnya ada orang lewat ya, terus dikejar, misalnya kemarin dikejar, terus ternyata lewatnya itu nggak lewat jalan gitu loh. Wah itu curang. Iya ke jurang lah. Kalau kita ikuti kan bahaya itu. Ya. Ada juga yang seperti itu memang. Nah, iya kan? Sepertinya nanti malam saya bakalan lempar guling dulu deh sama bantal saja. Iya. Cukup itu tadi ceritanya Om Zaki. Ya Apa masih ada lagi? cukup seperti itu. Setelah itu kan saya pulang. Kita coba lupakan karena kita nggak kepikiran yang aneh-aneh lah. Terus habis itu pulang wis nggak naik Lupakan lagi. lah ya, lupakan. Ya tetap naik. Tapi jangka waktu yang masih lama lagi ya? Atau mungkin? Ya masih rutin. Oh, masih rutin. Sampai saya terakhir naik gunung ya 2005-an itu. Setelah itu ya saya udah mulai mengurangi intensitas. Kemudian sampai di 2008 lagi. Iya. Wah serem juga ini. Saya masih kepikiran guling ini tadi loh. Oke, sobat Misteri Zone, sobat pemburu kisah, jangan sampai kepikiran guling ya. Oke, sekian dulu fragmen dari kami. Jangan lupa
ikuti terus fragmen-fragmen kami selanjutnya, dan terima kasih telah mendengarkan fragmen dari kami Mystery Zone. Terima kasih juga yang sudah berbagi kisah dengan kita ya mungkin. Iya, Semoga lain kali nanti ada kisah-kisah lain tentang pendakian, kita tentu akan bersenang hati ya. Kayaknya sih Om Zaki ini punya banyak cerita ini. Ya, kemarin ada cerita-cerita kok kita. Iya. Banyak. Makanya ini yang diceritakan ini yang beberapa dulu katanya Pak. Istimewa ini. Ya. Oke sobat, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.